Oke, kali ini kita akan membuktikan teorema yang lebih rumit lagi, yaitu teorema 7.3. Oke, jadi nanti teorema sebelumnya itu kita pakai di teorema ini. Nah, jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Oke, intinya gini, kita ketahui bahwa L, ada garis L tegak lurus dengan L1 kan ya, dan tegak lurus dengan L2. Buktikan bahwa L itu tegak lurus di bidang E. Nah, di sini kita dikasih clue bahwa tunjukkan L itu tegak lurus dengan sebarang garis L3. Jadi tegak lurus dengan sebarang garis L3 dalam bidang E. Jadi L3 termuat dalam bidang E, dan yang dimana yang memuat A. Berarti L3 itu memuat A. Jadi kita harus membuktikan bahwa L itu tegak lurus dengan suatu garis yang terletak dalam bidang E dan garis tersebut memuat A. Oke, di sini kita bisa lihat kan, satu garis L1 dan L2 berpotongan di titik A. Ini berdasarkan teorema perpotong dua garis berpotongan paling banyak di satu titik. Oke. Nah, yang kedua, di sini kita bisa lihat. Yang kedua kita bisa lihat bahwa ada bidang E yang memuat L1 dan L2. Ya kan? Oke, bentar. Tadi kan A. Kita tulis dulu. A di sini kan ya. Kita tulis di sini A, titik A. Oke, selanjutnya ada bidang E yang memuat L1 dan L2. Ini berdasarkan teorema dua garis berpotongan, maka ada sebuah bidang, maka ada bidang yang memuat keduanya. Ya kan, ada kan? Nah, berarti ini ada di bidang E kan ya, bidang E kan. Nah, oke, baru di sini kita permainkan. Ini kita bermain seni geometri. Lanjutnya di sini, misal P itu terletak pada L dan P terletak pada L kan, B1 terletak pada L1 dan B2 terletak pada L2. Maaf, ini biar lebih jelas saja. B2 terletak pada L2 dan di mana semua titik yang dimana tidak ada yang sama dengan A. Jadi gini dong, di sini anggaplah di sini B1, di sini B2, di sini P. Ini saya panjangin dulu. Nah, biar lebih enak nanti. Nah, oke, ini berdasarkan teorema penempatan titik. Oke, selanjutnya yang keempat, apa yang kita bisa lihat di sini? Teman-teman bisa meneliti dulu apa yang kita bisa lihat di sini. Oke, kita misalkan lagi. Misal di
pada sinar berlawanan sinar api, demikian hingga PA sama dengan PA sama dengan AQ. Ini penempatan titik kan? Maaf, ini kan bisa kita buat penempatan titik. Oke, selanjutnya nomor 5. Ini nomor 5 berarti di sini dong. Berarti akibatnya A titik tengah ruas garis PQ. Ini berdasarkan apa? Definisi titik tengah. Maka selanjutnya kita tidak boleh hanya berfokus pada bidang E, tapi ada bidang lain pasti selain bidang E. Nah, dan ya teman-teman bisa lihat di sini. Melalui garis L1 dan L ini pasti ada bidang lagi kan. Nah, maka dari itu dalam bidang yang ditentukan L dan L1. Nah, misalkan gini kan. Jadi kan gini. Ini bidang yang ditentukan oleh L dan L1 kan gini jadinya. Ini L1, ini L kan. Ini L. Dia kan tegak lurus, ya kan? Di sini P, di sini Q. Nah, apa yang bisa teman-teman bayangin di sini? L1 ini tegak lurus dan memotong sama besar ruas garis P dan Q di titik A. Maka apa kesimpulannya? Berarti L1 adalah garis sumbu ruas garis PT, ya kan? Bener kan? Nah, ini berarti berdasarkan definisi garis sumbu. Berdasarkan garis sumbu. Itu berarti B1 itu kan di sini kita bisa lihat. Di sini kan ada mengandung B1 kan. Nah, berarti B1B itu pasti sama dengan B1Q. Apa alasannya? Alasannya karena teorema yang berbunyi jika teorema yang berbunyi seperti ini. Misalkan ada ruas garis yang sama ya, teorema garis sumbu ya. Ada ruas garis L adalah garis sumbu ruas garis AB, maka semua titik L pasti berjarak sama. Jadi semua titik L itu pasti berjarak sama dengan ujung-ujung ruang garis gitu. Jadi misalnya di sini P berarti PA kemudian PB, seperti itu. Selanjutnya kita pakai langkah yang sama lagi. Ya teman-teman. Dalam bidang yang ditentukan L dan L2 ini kan. Tadi mohon maaf, tadi kan belum saya jelaskan kenapa kok tiba-tiba ada bidang. Kenapa kok ada tiba-tiba ada bidang? Karena kan berdasarkan itu teorema dua garis berpotongan, ada satu bidang yang memuatnya kan L1. Tadi kan L1 berpotongan dengan L, maka pasti L1 dan L itu pasti ada bidang yang memuatnya. Nah, ini juga L1 dan L2 ini kan berpotongan. Nah, maka pasti ada bidang yang memuat keduanya ini. Seperti itu. Ini kan A, ini kan B2. Ini L2, ini L, ini B, ini Q. Ya sama saja kayak tadi. Ini kan berarti apa yang teman bisa lihat? Berarti L2 itu garis sumbu
P dan Q. Garis sumbu P Q. Cross garis P Q ya. Karena apa ya, kita bisa lihat berdasarkan definisi garis sumbu. Berdasarkan definisi garis sumbu, oke? Nah, maka akibatnya juga berarti B2P sama dengan B2Q akibat teorema garis sumbu. Garis sumbu yang saya jelaskan tadi ya. Teorema garis sumbu itu kayak apa maksudnya? Ya seperti tadi, yang memotong tegak lurus dan berjarak sama, maka titik-titik di sini pasti akan berjarak sama ke ujung-ujung ruas garisnya. Oke, di sini udah mulai paham. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi. Nah, ternyata kita punya 3 persamaan di sini. Ya kan ya? Ini. Ya, kan ya? Dan juga tadi apa tadi? Nah, kita punya ini, punya 3. Dan ketiga-tiganya itu termuat dalam E kan? Karena dia L1 dan karena A itu karena A tadi ya, A itu kan termuat dalam L1, berarti dia termuat dalam E juga dong. Dan juga B1 kan termuat dalam L1, berarti dia termuat dalam E. Semua A, B1 dan B2 itu termuat dalam E. Nah, berdasarkan teorema 7.2, misalkan kita taruh garis B3 di sini, apa yang terjadi? Maaf, biar lebih jelas saja, biar gak bingung. Nah, di sini B3, misalkan kita taruh B3 di sini, apa yang terjadi? Ya benar, berarti B3P sama dengan B3I. Akibat apa? Akibat teorema 7.2. 7.2 itu bagaimana maksudnya? 7.2 itu seperti ini. Misalkan kita ada 3 garis, 3 titik tak segaris, 3 titik tak segaris dalam suatu bidang kan ya. Misalkan ABC, dan ada 2 garis P dan Q di luar bidang E kan, kalian. Dan di mana masing-masing titik ini berjarak sama dengan 2 titik di luarnya. Berarti CP sama dengan CQ, BP sama dengan BQ, A sama dengan AQ, maka bisa kita simpulkan semua titik yang di sini, semua titik untuk semua titik ya, sebaran di sini pasti berjarak sama dengan kedua titik yang di luar ini. Nah, itu bunyi dari teorema 2.7.2. Maka akibatnya apa ya? B3P sama dengan B3Q. Nah, maka berdasarkan ini, maka bisa kita buat garis L3. Dari apa? Dari konstruksi garis, dari postulat garis ya, postulat garis. Dari titik apa aja? Titik A, yaitu titik A dan B3. Ya kan? Berarti kita bisa tarik garis gini kan? L3 dan B3 L3 kan? Maka pada bidang yang ditentukan oleh L dan L3. Oke. Ya, oleh L dan L3 dulu. Ini kok ada bidang lagi kan? Berdasarkan teorema 2 garis perpotongan pasti ada bidang yang memuatnya kan? Ini. Nah, ini L kan? Ini P, ini Q, garis L, ini titik ruas garis ini sama kan? Di sini ada B3, di sini L3. Maka ambil sebarang titik di sini kan? Ambil sebarang titik di sini. Misalkan di sini B4. Maka
teman-teman kan bisa buka kembali bukunya. Di akibat 5.1 berbunyi bahwa jika L tegak lurus, jadi kayak gini ya, jika ada suatu garis L itu tegak lurus dan memotong ruas garis menjadi sama besar, yang dimana ada dua titik dan dimana dua titik milik L yaitu misalkan gini, ini garis A, ruas garis A dan B, L ini. Nah, jika ada suatu garis L memotong sama panjang dan tegak lurus ruas garis AB, yang dimana dua titik milik L ini berjarak sama, berarti misalkan titik P berjarak sama dari ujung ke ujung, dua titik kan, dua titik P dan Q maka L adalah garis sumbu AB. Nah, ini kan sama, ini ke ini kan jaraknya pasti sama. Berdasarkan apa? Berdasarkan teorema 7.1. Kan misalkan kita taruh B4 sini kan, kita taruh B4 di sini. Kan berdasarkan teorema 7.2 ya pasti sama dong jaraknya, ini ke sini kan. Kan kalau kita visualisasikan seperti ini kan, ini ke sini kan jaraknya sama, ini ke sini kan jaraknya sama kan. Dan ini ke sini kan jaraknya sama, ini ke sini jaraknya sama. B3 ke P itu jaraknya sama, B3 ke Q jaraknya sama, karena ya teorema 7.2 tadi kita udah punya 3 titik yang berjarak sama di luar dengan titik di luar, maka kita taruh sembarang titik pun dia pasti jaraknya sama dengan dua titik yang ada di luar. Maka bisa kita simpulkan bahwa L3 itu garis sumbu adalah garis sumbu P ruas garis PQ. Akibatnya, maaf kita hapus dulu biar lebih jelas. Ini tadi langkah 12 ini akibat 5 kan ya, akibat 5.1. Oke. Dan dengan akibat 5.1 dan teorema 7.2 di B4 kan. Ya kan ya. Nah, maka berarti L itu tegak lurus dengan L3. Kan ini karena L3 kita bisa untuk keputusan ke-14 ya. Karena L3 sebarang titik, sebarang garis pada E, dan dimana A itu termuat dalam L3, bener kan? A termuat dalam L3 tadi kan, dibentuk dari ini kan, ada 23. Maka bisa kita simpulkan bahwa L itu tegak lurus dengan bidang E, terbukti. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teorema kemarin kita gunakan lagi. Nah, intinya kita pertama kan disuruh menunjukkan sebarang garis L dan sebarang garis L pada bidang E, dan L memuat A kan, benar kan? Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa L itu juga lurus dengan E, terbukti.